Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minina ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu jalla wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi faslil qada. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirunal muttaqun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu wa la ta'su faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia penuh dengan rahmat dan kucuran ampun Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tanamkan dalam hati kita mantapkan dalam niat kita di sisa umur kita ini untuk senantiasa menjadi hamba yang patuh dan taat kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Karena kita yakin tak satu pun keberhasilan kita raih dalam kehidupan dunia, tak satu pun kesuksesan bisa kita dapati, bahkan kemuliaan hidup di dunia terlebih nanti kecuali melalui takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis mulia dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan dalam sabda mulianya, apa yang disampaikan Rasulullah, la tadkhulu al jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum fabsus salam bainakum. Rawahu Muslim. Hadirin, Nabi menyampaikan dalam sabda mulianya, tidak akan pernah masuk surga kalian sampai kalian benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak dikatakan orang yang iman sempurna kepada Allah dan Rasulnya sampai di antara kalian ada rasa saling mencintai, saling mengasihi. Tidakkah aku tunjukkan satu amalan, apabila kalian lakukan itu maka kalian akan saling mengasihi, saling mencintai. Tebarkanlah perdamaian, ucapkanlah salam di antara kalian. Hadis ini jamaah banyak sekali mengandung pelajaran hidup. Pertama adalah betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat menginginkan umatnya selalu dalam keadaan kebaikan. Terlebih nanti di akhirat semuanya dalam keadaan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah dengan tegas menyampaikan dalam sabda tadi, karena orang hidup tujuannya salah satulah surga. Banyak orang mengaku ingin masuk surga. Bahkan yang tidak iman pun kepada Allah, mereka mengklaim adalah ahli surga. Lantas Allah gambarkan, Rasulullah SAW menggambarkan ciri orang ahli surga. Kata Rasulullah,
tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang yang iman sempurna kepada Allah. Bagaimana tanda orang yang iman? Hanya cukup sebatas yakin dengan Allah, percaya dengan janji Allah, percaya dengan ancaman Allah, dan percaya dengan utusan Allah. Tidak. Namun iman yang berbuah, yaitu saling mengasihi. Iman yang mengantarkan seseorang masuk surganya Allah adalah iman yang menumbuhkan dalam hati kita saling mencintai, saling mengasihi. Maka kita telaah dalam kehidupan kita, bagaimana keseharian kita dalam keluarga. Sudahkah kita menjadi sumber kasih sayang di antara keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita. Kemudian ditarik lebih luas lagi dengan tetangga kita. Sudahkah keberadaan kita betul-betul orang yang menciptakan kasih sayang, orang menciptakan saling mencintai, ataukah sebaliknya? Apabila sebaliknya jamaah, bukan iman itu mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasulullah memberi gambaran, ada satu metode cara agar kalian saling satu sama lain mencintai, saling mengasihi. Apa Rasulullah? Jangan pernah lelah untuk tebarkan perdamaian. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana sekali metode ini, namun besar sekali dampaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa kita sadari kita akan memintakan 3 perkara kepada Allah. Pertama adalah keselamatan. Tentu dalam hal kehidupan dunia, selamat rizkinya, selamat keluarganya, selamat ekonominya, selamat pangkat jabatannya, dan selamat ilmunya, serta selamat yang lain. Kemudian di situ ada warahmatullah, memintakan orang lain untuk selalu dirahmati Allah. Bentuk rahmat Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah. Dan yang terakhir adalah keberkahan wabarakatuh. Artinya ziyadatul khair. Kita memohon kepada Allah agar orang yang kita ucapkan salam selalu tambah kebaikannya, dalam ilmunya, dalam imannya, dalam harta keluarganya dan selainnya. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apabila diucapkan oleh orang yang imannya sempurna, iman penuh dengan kasih sayang, akan mengantarkan seorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa sering kita lakukan jamaah bertemu dengan tetangga saudara kita, namun kita berat untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kalau ditarik daripada hadis Nabi tadi, tanda orang ahli surga adalah yaitu orang yang lisannya mudah menebarkan ucapan perdamaian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan salam itu akan menjadi pengikat, pengerat, sehingga antara satu sama yang lainnya akan tercipta saling mengasihi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah di mata Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Nabi beri gambaran seperti apa sih saling mengasihi orang Islam itu, seperti apa sih saling mencintai orang yang iman itu. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, qala Rasulullah SAW, Nabi menggambarkan masalul mu'mina fi tawaddihim wa taruhumihim wa ta'atufim masalul jasad. Kata Nabi dalam hadis mulianya, perumpamaan orang-orang yang iman karena Allah, sempurna karena Allah imannya, di dalam saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai, diumpamakan seperti satu tubuh. Apa gambaran kata Nabi? Idastaka minhu udun tada'ala usul jasad bisar wal humma rawahu Muslim. Apabila satu bagian sakit, maka sakit itu tidak dirasakan anggota tersebut. Seluruh tubuh kita akan merasakan sakit, seluruh tubuh kita akan merasakan panas. Maka itulah gambaran orang yang iman sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ketika ada saudara kita terkena musibah, kita merasakan juga, maka iman kita sempurna karena Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila ada tetangga kita, saudara kita mendapati satu musibah, kita bahagia, maka bukan iman itu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Apabila ada saudara kita mendapati rahmat dari Allah, anugerah di Allah, kita gembira sebagaimana gembira saudara kita, tetangga kita, maka iman kita adalah iman sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya jamaah, apabila ada saudara kita menempati nikmat, mendapati anugerah luar biasa Allah, lantas kita iri hati, dengki, maka bukan iman itu yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dari uraian hadis Nabi tadi menggugah iman kita menjadi iman-iman yang sempurna, iman yang semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.